when you want have to be do practice to yourself. Kalau kalian tuh latih diri kalian terus, kalian tuh akan bisa lancar. Kemudian kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back in this YouTube channel with me, Miss Fitri. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang pembelajaran bahasa Inggris tentunya. So, why do we learn English? Apa kalian tahu kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Biasanya nih, kita kan udah sering ya belajar bahasa Inggris tuh dari kita SD, atau mungkin ada yang udah dari TK, terus kemudian beralih ke SMP, SMA, kuliah, ya nggak sih? Semuanya tuh udah kita pelajarin, bahkan tuh materinya tuh udah sampai ngelekat banget nih, tapi tuh nggak paham-paham gitu. Nah, sebelum kita belajar nih, kita harus tahu dulu apa alasannya kita harus mempelajari bahasa Inggris. Karena setiap bahasa itu selalu punya purpose atau tujuan kenapa kita harus mempelajarinya. Karena ya memang suatu bahasa itu adalah sesuatu hal yang memang harus bisa dilakukan dengan cara kita melatihnya. When you want have to be do practice to yourself. Kalau kalian tuh latih diri kalian terus, kalian tuh akan bisa lancar. Kemudian kalau misalnya goals kalian ini go international misalnya, aku tuh pengen loh belajar bahasa Inggris, tujuannya tuh untuk biar bisa sampai internasional. Bisa banget. Kalau misalnya kalian tuh mau ngelatih diri kalian tuh hard to be learn about English, kayak latih speakingnya, kemudian latih pronunciation-nya, cara ngomongnya, kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nih hanya cuman punya niat aja dan nggak mau berusaha do action, itu tuh sama aja kita tuh we can have to be nothing, kita tuh nggak akan ada apa-apanya. Kecuali kalian tuh punya niat, kalian punya purpose yang kuat. Goals-nya apa nih? Misalnya kalian goals-nya ini pengen banget lulus cum laude di Amerika, misalnya gitu. Nah, dengan purpose goals kayak gitu, itu tuh akan kayak memacu kita supaya kita terus belajar bahasa Inggris, kayak gitu. Terus, bahasa Inggris itu merupakan salah satu investasi terbaik untuk masa depan. Jadi, learn English is the best investation for our future. Kenapa? Why? Kenapa? Karena bahasa Inggris yang dikenal sebagai lingua franca atau bahasa universal yang digunakan oleh orang-orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Sehingga bahasa Inggris inilah yang dapat dikatakan aset. Aset ini yang artinya kita mesti jaga, kemudian harus terus kita latih, kita kembangkan, dan kita simpan gitu. Tapi bukan berarti bahasa Inggris cuma kita simpan aja, tapi kita harus, you can have to be do practice, do action, do speak, kayak gitu. Kalian tuh harus melatih diri kalian untuk terus melatih kalian, speaking kalian, terus habis itu listening kalian, cara berbicara, pronunciation, kayak gitu. Kenapa? Toh bukannya kita belajar bahasa Inggris sudah lama banget, kayak itu nggak penting lagi deh kita pelajarin. Jangan salah. Alasan pertama kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, yang pertama adalah karena bahasa Inggris menjadi internationally mobile. Nah, kenapa menjadi internationally mobile? Jadi bahasa Inggris ini sendiri merupakan suatu bahasa yang pasti di seluruh dunia itu pakai. Ya nggak seluruh dunia juga sih, mungkin ada juga orang yang nggak begitu familiar dengan bahasa Inggris karena mungkin aksennya yang berbeda. Tapi kebanyakan orang-orang tuh menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa universalnya. Otomatis kalau misalnya kita nih melatih diri kita dengan speaking English, listening to the music, kayak gitu, kalian mungkin bisa banget, nggak mungkin nggak bisa nggak sih? Nah, contohnya nih, misalnya kalian pengen banget pergi ke Amerika, tapi kalian tuh nggak bisa nih ngomong bahasa Inggris. Kalian kayak yang, bingung. Nah, itu tuh, jadi pentingnya belajar bahasa Inggris bukan untuk diri kalian, but untuk siapapun yang ingin mempelajari bahasa Inggris itu pasti bisa. Alasan yang kedua, kemampuan bahasa Inggris memberikan kemampuan intercultural.
Jadi, kemampuan intercultural ini adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengatasi isu atau permasalahan yang ada di dalam suatu kota, daerah, ataupun negara. For example, kayak ada seseorang turis lokal, ya seperti kita gitu. Kemudian kita ke Bali, pas ke Bali kita tuh nemuin sesuatu hal yang dimana ada kebudayaan-kebudayaan Bali yang sekiranya tuh ingin kita tanyakan atau ingin kita teliti. Maybe I think kita bisa menguliknya itu lebih lanjut. For example, kita bisa bertanya dengan orang turis di sana. Kemudian pas kita tanya gitu kan, turis gitu kan, kayak hi sir gitu. Can I ask you kayak gitu. Kayak kita boleh nanya gitu kan. Terus nanti kan mereka bisa jawab nih, ya kan? So I think setiap orang yang mempelajari bahasa Inggris, mereka akan mampu menguasai kemampuan belajar bahasa Inggrisnya dengan mengulik kemampuan itu. Dengan kemampuan itulah kita bisa mengulik suatu isu, permasalahan dari suatu daerah yang ada. Alasan yang ketiga itu adalah kemampuan bahasa Inggris bisa memberikan kalian jenjang karir yang unik dan menyenangkan. Oke, pasti kita udah banyak tahu dong kalau orang yang bisa belajar bahasa Inggris atau lancar berbahasa Inggris ini pekerjaannya tuh enak-enak. Tapi nggak juga sih, ada juga yang biasa-biasa aja. It's not problem, pekerjaan apapun itu, yang penting selagi itu adalah pekerjaan yang positif dan memberikan hal yang baik untuk diri kita dan orang lain, I think it's so really wow. Karena apapun pekerjaannya, sebenarnya tujuan kita adalah untuk membantu sesama, membantu manusia yang lainnya. For example, a teacher can help student. Kayak guru itu bisa membantu muridnya, a doctor can help patient, ya kan? Bisa membantu pasiennya. Terus kemudian siapa lagi? Petani, farmer, a nurse, kayak ya perawat, semua itu adalah tujuannya membantu manusia, kayak gitu. So, aku punya 5 pekerjaan yang bisa dijadikan rekomendasi untuk kalian yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih. Kemampuan bahasa Inggris ini bisa memberikan pekerjaan yang menarik dan juga menyenangkan. Pekerjaan yang pertama itu adalah tour guide. Nah, kita pasti udah tahu dong tour guide itu apa. Yang belum tahu, tour guide itu adalah seseorang yang memandu wisata. Yang memandu wisata ketika kita ada di suatu daerah tertentu, tapi ini biasanya dikhususkan untuk turis atau orang asing yang mereka nih ingin mengetahui suatu daerah tertentu. Nah, tour guide inilah yang berusaha untuk memberikan pengertian, penjelasan, dan pengarahan gitu. Disinilah kemampuan bahasa Inggrisnya ini harus bisa supaya memberikan penjelasan yang jelas gitu kepada tour guide-nya, pada yang dibawanya gitu. Kemudian, pekerjaan yang kedua adalah jurnalis. Jurnalis ini adalah seseorang yang meliput berita, yang memberikan sesuatu informasi-informasi yang banyak dalam tujuan ini adalah meliput. Jadi kalau misalnya jurnalis ini nggak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih atau yang handal, mungkin mereka akan kesulitan dalam meliput atau mewawancara misalnya orang asing atau warga negara asing yang memang harus dijadikan narasumbernya, seperti itu. So, yang ketiga adalah penulis, writer. Writer ini adalah seseorang yang harus bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris. Why? Kenapa? Ya karena bahasa Inggris ini memiliki suatu fungsi yang sangat banyak. Bisa digunakan untuk literatur, kayak misalnya penulisan. Nah, seseorang penulis ini pun harus menguasai bahasa Inggris, supaya dalam penulisan-penulisan yang khususnya adalah penulisan bahasa Inggris, mereka nih mampu merangkai kata-katanya dengan baik. Yang keempat adalah banker atau petugas bank. Biasanya petugas bank ini memang tujuannya ini membantu setiap nasabahnya ini dalam melakukan transaksi. Misalnya nasabahnya ini adalah orang luar negeri atau orang asing yang memang datang ke Indonesia, otomatis mereka kan harus mampu menghandle-nya dengan baik, bukan? So, a banker harus menguasai bahasa Inggris ini. Terus kemudian yang kelima adalah pramugari. Nah, biasanya banyak nih yang pengen banget jadi pramugari. Kalian jangan lupa ya kuasain bahasa Inggrisnya, skill dan latih terus belajar bahasa Inggris kalian supaya kalian bisa nih nantinya menghandle siapapun ya, penumpang, passenger yang ada di pesawatnya, kayak gitu, tanpa bingung, tanpa pusing. Ya kalian terus latih diri kalian untuk belajar bahasa Inggris. So, itu tadi 5 pekerjaan menurut aku yang memang mengutamakan kemampuan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya alasan yang keempat, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Yang keempat ini adalah memperluas jaringan atau pertemanan yang ada. Jadi aku punya
5 rekomendasi aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk memperluas teman kalian yang misalnya kalian pengen banget nih punya teman luar negeri gitu, pengen banget. Kalian bisa banget pakai aplikasi ini. Aplikasi ini bisa kalian download di App Store or Play Store. Jadi it's a make it simple gitu. Sebenarnya semuanya tuh simple. Apalagi kalian udah punya handphone di genggaman kalian tuh udah gampang banget gak sih? Aplikasi yang pertama adalah aplikasi Tinder. Kalian bisa banget download ini di Play Store or App Store. Nah, aplikasi Tinder ini yang logonya tuh kayak gini ya. Itu biasanya ini adalah rekomendasi aplikasi chatting terbaik yang digunakan. Biasanya nih untuk mencari teman baru atau misalnya kalian pengen banget nyari jodoh ya sih, can build relationship, bisa banget juga dari Tinder ini. Terus kemudian aplikasi Tinder ini juga memiliki ruang percakapan yang bisa kalian pakai untuk 2 orang. Jadi misalnya match gitu kan, di match gitu untuk 2 orang yang saling ngobrol gitu kan. Kalian hanya cuman bisa swipe ke kanan untuk fitur percakapan, itu udah langsung bisa. Terus juga kalian juga bisa pakai foto terbaik kalian. Misalnya kalian mencari teman gitu, biasanya nih kita upload foto kita nih, unggah foto kita supaya terlihat baik. Misalnya foto kalian yang lagi jalan-jalan kah, yang lagi pakai baju bagus kah, kayak gitu, itu bisa banget sih. Nah, Tinder ini adalah salah satu apps yang bisa kalian pakai. Terus aplikasi yang kedua adalah HelloTalk. HelloTalk ini juga rekomendasi chat global yang terbaik gitu ya setelah si Tinder ini. Tapi HelloTalk ini bisa memudahkan kalian untuk bertemu orang baru sesuai dengan pilihan bahasa kalian yang ingin kalian pelajari. Misalnya nih, kalian pengen banget belajar bahasa Korea, ya kan? Kalian bisa nih langsung memilih gitu kan, memilih pengaturan bahasanya ini ke Korea. Jadi nanti otomatis kalian bisa mempelajari bahasa Korea ini dari aplikasi atau feature yang ada di HelloTalk ini. Sebenarnya fungsinya juga sama sih, mirip kayak Twitter. Kalian bisa kayak bikin status, terus kemudian membagikan postingan kalian di timeline-nya HelloTalk ini, kayak gitu sih. Ya, apapun aplikasinya, kalian bisa langsung download di App Store or Play Store. Terus ada juga aplikasi chatting global yang selain tadi Tinder sama HelloTalk, ini ada lagi yang namanya MEEFF atau MEEFF gitu ya. I don't know what to spell it. Ya pokoknya itu ini gunanya ini untuk memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang baru juga. Sama juga sih kayak Tinder, cuman kita dapat nih mengatur jangkauan jarak yang diinginkan kayak gitu. Jadi misalnya kalian nih pengen banget ngomong sama orang USA gitu, misalnya kalian cari nih, nanti kan kalian kesulitan nih, dia ngomong apa sih, nggak ngerti deh. Di sana tuh jadi udah ada fitur yang namanya translator built-in. Jadi itu namanya itu translator built-in yang tujuannya ini untuk menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh lawan bicara kamu. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing lagi nerjemahinnya sendirian gitu. Jadi itu udah langsung automatically nih di aplikasi ini kayak gitu. Terus ada juga aplikasi yang namanya Bado ya, atau Bedo ya, pokoknya tulisannya kayak gini. Nah, rekomendasi ini juga nggak kalah seru nih kalau misalnya kita mainin si Bado ini. Jadi nih aplikasi ini kita tuh bisa ngontrol lokasinya tuh di mana aja. Misalnya nih, kalian lokasinya itu di Jakarta, tapi kalian nggak pengen ngedetect lokasi yang ada di apps Bado ini Jakarta, kalian pengen di Cina gitu, supaya nanti teman-temannya atau lokasi-lokasi orang yang ada di apps kalian ini adalah orang Cina, itu bisa banget. Jadi aplikasi inilah salah satu hal yang bisa memudahkan kalian, yaitu Bado kayak gitu. Kalian bisa juga download di App Store atau Play Store. Ya, langsung aja download guys. Kayaknya menarik. Oke, selanjutnya adalah yang kelima adalah Tandem. Tandem ini adalah aplikasi chatting global yang sebelumnya ini juga bisa kita bertemu dengan orang baru, terus kita juga bisa langsung belajar bahasa baru dari orang lain gitu. Jadi ini ada fiturnya, ada buat chatting, kemudian audio maupun video call. Wow, seems like WhatsApp, mirip WhatsApp kali ya. Nah, pokoknya ini juga kalian bisa, di aplikasi ini juga menyediakan pemateri atau tutor untuk membantu pengguna mempelajari bahasa yang dipilih. Jadi kalian juga didukung dengan jarak yang bisa kamu atur secara manual. Kemudian di aplikasi Tandem ini juga bisa belajar kosakata maupun grammar dari bahasa negara lain yang tentunya nggak sulit dong buat dilakuin. Jadi
kalau pengguna lain tertarik dari culture dari negara kita, jadi kamu juga bisa nih ngajarin kayak belajar bahasa Indonesianya. So, kalian tinggal pilih mau yang mana. Oke, segitu aja dari aku. Alasan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. So, I'll see you the next video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk support channel ini, untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Disclaimer, kita sama-sama belajar because sharing is about caring. This is last for me with name is Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.